sesi diskusi Pangilun yang ke-6. Dan alhamdulillah kita semua sudah hadir di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan sebentar lagi para peserta akan bertambah. Dan sesi ke-6 ini kita memilih diskusi yang sebenarnya ya boleh dikatakan agak ringan, tapi ini juga sangat penting sebetulnya. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para kader, alumni, kakak-kakak senior, keluarga besar pelajar Islam Indonesia yang kami banggakan, Bang Yunus, Ketua Umum Perhimpunan Keluarga Besar yang sudah hadir pada kesempatan ini. Beberapa seminggu belakangan begitu, selain karena kita juga cukup intens berkomunikasi lewat Zoom ini, sehingga muncul gagasan untuk betul-betul mengkonkretkan ya gagasan tentang lembaga sosial atau lembaga dana sosial atau lembaga zakat, infak, sedekah dan wakaf di kalangan Perhimpunan Keluarga Besar. Nah, walaupun sebetulnya nanti akan diuraikan oleh Bang Pendi, sebetulnya sudah ada juga urungan dana yang dihimpun selama ini oleh teman-teman yang tergabung dalam dana Badung Sana. Dan saya sudah mencoba untuk menghubungi sebetulnya beberapa narasumber saya hubungi. Pertama Bang Pendi, saya sebut di situ penggiat wakaf, penggiat ziswaf. Ada yang protes tadi. Kenapa penggiat? Karena sebetulnya tadi sudah keluar sejenis surat keputusan untuk Bang Pendi sebagai ketua, penggagas dan pendiri Lazis KBPI Sumatera Barat. Kemudian kita juga mengundang Bang Arham, tapi karena sedang berada di pedalaman Pasaman Barat, jadi tidak bisa bergabung bersama kita. Sebetulnya kita menunggu bukan duel, tapi duet ya, antara Bang Pendi dengan Bang Arham untuk berbicara banyak soal ziswaf ini. Tapi tidak usah berkecil hati, karena jangan lupa Bang El Yunus, Ketua Umum Perhimpunan Keluarga Besar, sebetulnya adalah salah seorang dari komisioner Basnas Kabupaten Solo. Dan saya yakin beliau juga akan, dan kita minta juga bisa berbagi bersama kita pada malam hari ini. Karena Bang El nanti akan menyampaikan sejenis materi juga dalam hal ini, walaupun kita daulat secara mendadak malam ini. Karena itu saya tidak akan berikan ke Bang El untuk memberikan pengantar dalam diskusi ini atau perbincangan kita pada malam hari ini. Nanti saya akan langsung saja kepada Bang Pendi untuk menyampaikan, dan selanjutnya nanti ada Bang El, kemudian kita lalu kita diskusikan bersama-sama. Kita mulai pertemuan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perlu mengucapkan terima kasih kepada tetangga saya karena jaringan WiFi-nya ternyata lebih kuat di sini, dan jaringan WiFi di rumah saya ternyata lemah dan suara dan gambarnya kurang jelas. Bang Pendi, kita berikan waktu 10 sampai 15 menit ke depan. Kalau boleh menyampaikan gagasan-gagasannya. Saya yakin zakat, infak, sedekah dan wakaf ini. Tapi yang saya khawatirkan, beliau tadi memberitahu berada di sebuah kafe gitu ya, dan pasti ada musiknya di situ. Silakan Bang Pendi, kepada Bang Pendi disilakan.
Halo, tes sound, tes. Cukup jelas? Jelas. Alhamdulillah tadi bisa di lobby ya. Jadi mungkin untuk beberapa menit ke depan kita coba memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi kalau ada terdengar suara-suara yang mungkin agak sedikit mengasyikkan, saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini agak putus-putus, tapi di sana bisa kedengaran, Der? Nah, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa htam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Kanda Ketua Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Sumatera Barat, Kanda Yunus, kemudian Kanda Yunda yang saya juga muliakan. Alhamdulillah di malam hari ini berkesempatan untuk bisa hadir di ruangan Zoom yang dunia maya yang terbatas ini. Kemudian sahabat-sahabat semua yang mungkin satu generasi dan teristimewa mungkin kalau ada yang kader ya, pelajar Islam Sumatera Barat. Mohon maaf sebelumnya karena memang saya berada di kejauhan, jadi kalau ada terputus-putus nanti dikasih tahu saja. Tadinya alhamdulillah cukup cepat ya, tapi di mendadak ini agak sedikit goyang ya. Tanpa mungkin banyak basa-basi atau mungkin pengantar atau mukadimah, kita langsung saja mungkin dari pembicaraan malam hari ini. Pertama dan utama sekali tentu saya mohon maaf ya, saya tadi kemarin di Kontak Adel diminta jadi narasumber bicara masalah persoalan gagasan untuk pendirian zakat ya, lembaga zakat. Sebenarnya ini sudah gagasan lama ya, yang mungkin sampai hari ini masih menjadi sebuah impian yang belum terwujud lah ya, secara nyata di dalam aktivitas sehari-hari gitu ya. Maksudnya itu secara resmi ya, secara formal dan secara terbuka. Namun demikian, alhamdulillah karena memang sejak tahun 2014 saya diamanahkan dulu pernah di Lembaga Zakat Nasional, kemudian sempat di Basnas Pusat juga selama 2 tahun. Jadi lebih kurang 4 tahun saya mencoba menjadi praktisi zakat. Dan setelah keluar dari lembaga praktisi zakat, alhamdulillah saya tidak pernah putus untuk mendampingi lembaga-lembaga zakat yang ada di Jabodetabek khususnya ya, karena saya banyak berada di Jabodetabek. Ada lebih kurang 5 sampai 6 lembaga ya, sampai hari ini juga masih ada yang meminta saya untuk menjadi supervisi ya. Dan itu dalam tataran sebuah komitmen bahwasanya saya tidak pernah berhenti dalam persoalan zakat sejak tahun 2014. Dan termasuk gagasan DBN pun lahir itu sudah hampir masuk tahun keempat, insya Allah ya. Walaupun mungkin belum tertata rapi, hanya berjalan secara informal dan untuk keluarga besar khususnya ya untuk keluarga besar Sumatera Barat, karena memang komitmen awalnya kita untuk berjalan apa adanya tanpa harus banyak mempertimbangkan persoalan formalitas dan sebagainya. Meskipun cita-cita untuk memformalkannya mungkin sudah lama ya, dan banyak persoalan ya, mungkin dari diri saya sendiri juga persoalannya, banyak aktivitas profesional yang belum saya bisa tinggalkan, dan juga mungkin
semacam dukungan komunitas yang saya pikir itu nggak boleh ditinggalkan, karena masalah zakat ini bukan persoalan personal ya, masalah personal ya, maksudnya masalah pribadi ya, tapi adalah sebuah komitmen dan integritas sebuah komunitas sebenarnya yang sangat dibutuhkan. Bahasa Janjuldinya kemarin itu potensi zakat. Nah, itu dalam diskusi kami sebelumnya. Jadi alhamdulillah kami sebenarnya cukup rajin pertemuan di meeting-meeting Zoom ini, walaupun mungkin tidak terlalu sering ya. Tapi ketika ada kasus-kasus di Dana Bencana, sewaktu itu kami selalu Zoom meeting, kemudian berkumpul, dan terutama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada senior-senior yang selama ini selalu backup kami di Dana Bencana ya, terutama Bang Hamdi Ahsan, kemudian ada juga Bang Saiful Harun, kemudian ada Kak Ipa, kemudian Nikici terutama yang alhamdulillah sampai hari ini sangat semangat sekali untuk menjembatani persoalan kita di DPN. Kemudian Bung Tommy yang mungkin selalu sedia dengan kasnya ya, karena sebagai pengusaha selalu standby dananya ya. Ada waktu itu mendadak terpaksa dananya dipakai dulu. Nah, jadi begitu juga yang kanak-kanak yang lainnya yang tanpa mungkin bisa saya sebut satu-satu, supporting yang sudah ada ya. Mungkin saya belum tepat dijadikan narasumber untuk persoalan zakat ini secara teori dan konsep ya, karena saya lebih banyak di dunia praktisi ya. Meskipun demikian, barangkali hampir semua adalah master dalam bidang persoalan zakat ini. Apalagi saya bukan basic di dunia pendidikan keagamaan ya. Kalau Bung Adel saya yakin lebih mendalam lah. Apalagi Bang El yang juga sekarang juga komisioner. Latar belakang pendidikan saya yang umum dan hanya belajar menjadi praktisi mungkin masih minim lah. Jadi saya tidak akan banyak terlalu bicara tentang teori dalam persoalan apa itu zakat, dan saya yakin semua kita paham betul apa itu zakat. Saya hanya mengatakan dari pengalaman saya selama ini mendampingi dunia zakat, bahwasanya sebuah keniscayaan hari ini pergerakan lembaga zakat sudah menjadi sebuah ujung tombak untuk dunia pergerakan ya, apalagi di komunitas Islam hari ini. Dan cukup beruntung di negara kita sudah mengakomodir ya dalam Undang-Undang 12 2014 itu tentang persoalan zakat, kemudian beberapa peraturan yang sudah mengakomodir, kemudian lahir namanya Basnas. Setelah lahirnya Basnas, kemudian juga dikomodir juga lembaga zakat nasional juga baik itu provinsi dan daerah. Dan alhamdulillah saya hampir 4 tahun semua jenis lembaga zakat sudah saya coba dampingi ya, bagaimana dinamika yang terjadi. Dan sebenarnya terakhir ini saya masih dimandatkan di Lembaga Pengurus Pusat Pelajar Islam Indonesia sebagai wakil bidang siswa. Dan hari ini progresnya sebenarnya cukup bagus awalnya di pusat itu. Tapi namun hari ini saya juga nggak tahu apa persoalannya. Terakhir saya sudah mencoba berkomunikasi ulang dengan lembaga PP, belum ada progres sampai hari ini. Jadi nyaris tidak terdengar suara PP, dan saya sudah usulkan secara tes schedule malah ya di PP itu. Jadi kalau dibilang frustasi bisa begitu juga akhirnya. Saya akhirnya mencoba diam, dan ketika diam itu berarti saya sudah marah gitu dalam konteks dalam konteks komunikasi di organisasi. Namun saya tidak bisa memaksa perkembangan yang ada di pusat itu. Bagaimana ke depannya saya serahkan pada Allah saja sebagai seorang staf atau mungkin wakil, hanya menjabati wakil di pusat. Jadi saya tidak ingin memaksa persoalan gagasan saya atau mungkin
rencana yang sudah disusun. Karena arti penting sebuah komunitas dalam pergerakan zakat itu menjadi entry point. Tanpa dukungan dari komunitas atau jemaah atau potensi yang ada di internal, terutama ya saya pikir kehadiran lembaga zakat yang mungkin barangkali diceritakan tidak akan pernah terwujud. Makanya pendewasaan dalam menjalankan program zakat ini sangat penting gitu ya. Kalau di Basnas itu memang secara undang-undang sudah menjadi sebuah tuntutan ya. Kehadirannya pun dipicu oleh undang-undang pemerintah sendiri. Ketika kehadiran Basnas tidak ada, itu menjadi persoalan tersendiri di dalam pemerintah gitu. Tetapi kalau di komunitas luar, terutama di lembaga zakat swasta, ini memang perlu semacam penguatan ideologisasi ya, kemudian komitmen. Nah, yang jelas hampir semua orang paham pentingnya kehadiran lembaga zakat ini di setiap komunitas ya. Karena secara tidak sadar sebenarnya, secara langsung atau tidak langsung sebenarnya, aktivitas komunitas gerakan Islam, apalagi seperti PPI, itu sangat membutuhkan energi ya. Dan bahkan tanpa ada lembaga zakat pun sebenarnya kita sudah melakukan itu. Kita masih sampai kemarin ada training adik-adik pun kita masih kewalahan dalam menjawab kebutuhan mereka gitu. Dan tidak ada nyaris pintu yang terorganisir untuk itu. Apalagi ketika ada acara-acara adik-adik kita itu yang mendadak keluar kota dan kemudian untuk training lah, untuk konferensi lah, untuk kemudian untuk musyawarah macam-macam. Itu kita dapat dari dana mana gitu. Dana apa gitu. Ketika ada adik minta proposal ke kita tuh statusnya apa gitu. Dan semua kita banyak yang kemudian ya mungkin itu termasuk sedekah memang ya. Tapi dalam kamus zakat kontroporer itu semakin mengkerucut konsepnya bahwasanya harus jelas. Gitu. Bahkan zakat itu pun jelas. Gitu. Hampir di seluruh ayat yang mengatakan as-shalah az-zakah itu berdampingan gitu. Nah ini kalau saya katakan bahwasanya pemahaman zakat di Indonesia hari ini memang sudah tergerus dengan persoalan zaman ya. Sering tidak dijadikan semacam pasangan yang ibarat celana itu ada celana kanan, ada sebelah kanan dan kiri gitu. Jadi as-shalah az-zakah nggak bisa dibedakan, nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Sehingga memang hampir kekuatan gerakan umat Islam itu sangat dipengaruhi oleh kedua kekuatan ini gitu. Jadi ada sifat yang vertikal itu kepada Allah, ada yang kemudian horizontal kepada manusia itu bersifat zakat sebenarnya. Dan konsepsi kita berbuat selama ini sebenarnya sudah konsepsi zakat gitu. Ya, boleh nanti kita perdebatkan dalam pemahaman zakat itu sebenarnya. Mungkin Bang El mungkin bisa lebih menjelaskan nanti. Bahkan sebelum Islam pun sebenarnya konsep zakat itu sudah ada gitu. Jadi tapi bentuk pemahamannya beda-beda. Bahkan kita kenal dengan kaum Katolik itu sampai 10% malah kewajibannya, dan itu langsung ditarik oleh gereja gitu. Jadi hampir agama-agama Tuhan, agama arti itu menggunakan mewajibkan persoalan berbagi gitu dalam konsep dasarnya gitu. Bahkan di Islam itu konsep besarnya sedekah sebenarnya. Kemudian sedekah yang wajib itu zakat. Itu dalam konsep yang saya pahami hari ini gitu. Dan ada sedekah yang sifatnya tidak wajib seperti infak gitu ya. Jadi ada bisa diartikan secara umum, kemudian dijadikan kapling-kaplingnya gitu. Ibarat rumah, sedekah atau dalam rumah, tapi kemudian di dalam rumah itu ada bilik-biliknya gitu. Ada yang kemudian wajib, ada boleh tidak boleh kita masuki, ada yang kemudian disunahkan, ada yang kemudian tidak disunahkan tapi sangat dianjurkan ya, kayak gitulah dalam konteks bahkan mungkin tidak ada sesuatu material pun yang kita berikan terhadap umat, hanya pemikiran, tenaga, bahkan senyum pun adalah sedekah.
Nah, itu konsep besarnya. Nah, jadi saya melihat urgensi zakat atau mungkin sedekah secara umum itu memang sudah kita praktekkan selama ini. Namun hal yang kemudian terjadi dalam konteks mungkin distorsi pemahaman zakat itu adalah apa yang kita lakukan tidak terorganisir secara profesional. Dan itu yang kemudian relasinya dengan konsep amilin gitu. Di dalam konsep 8 asnaf yang 8 itu ada satu amilin kan yang menjadi poin penting persoalan zakat itu sebenarnya, atau kemudian konsep sedekah. Jadi apa yang kita lakukan ini selama ini, kalau mungkin karena negara kita ini bukan negara Islam, itu mungkin bisa menjadi sebuah hal yang lumrah ya. Tapi kalau undang-undang negara kita ini memang mengakui dalam dasar-dasar Islam, maka kehadiran lembaga zakat itu sangat penting gitu, dan itulah amilin dan itu basnas sebenarnya. Nah, tapi karena memang tidak belum menjadi sebuah pemahaman bersama, bahkan pintunya bisa banyak gitu. Dan itulah yang menjadi konsep bahwasanya lembaga zakat swasta pun harus satu pintu ke basnas. Begitu yang saya pakai. Kebetulan saya memang 1 tahun menangani persoalan sertifikasi lembaga dan satu verifikasi lembaga zakat ya. Jadi hampir separuh lembaga zakat nasional hari ini, termasuk juga di kabupaten kota, saya ikut memverifikasinya. Jadi insya Allah saya paham undang-undangnya. Kalau kita mau bicarakan lebih detail, saya masih punya persentase sewaktu saya masih menjabat jadi staf senior di bidang kelembagaan itu ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah tidak salah ada tambahan perbasnas yang baru, bahwasanya mesti ada rekomendasi dari MUI. Jadi ada dulu ketika saya memverifikasi lembaga zakat itu ada 12 nggak salah, sekarang sudah 13 tambah dari rekomendasi MUI gitu, yang terbaru yang saya tahu, yang saya update terakhir gitu. Nah, jadi saya pikir semangat DBN kemudian semangat keinginan mendirikan zakat di keluarga besar PI sangat saya dukung sekali gitu. Walaupun mungkin tanpa kehadiran saya sebagai eksekutornya nanti, atau mungkin ada yang bertanya ini gimana nih, seolah-olah kemudian menjadi semangat pribadi saya gitu, yang kemudian ada anekdot ini kepentingan Bu Sri atau berapa orang. Nah, ini yang sangat saya hindari gitu. Kalau tadi di lembaga pemerintah Basnas memang sudah menjadi sebuah kepastian hukum, kemudian dieksekusi, di lembaga swasta memang peningkatannya bottom up gitu. Jadi harus ada spirit kebersamaan, kesepakatan dari kita untuk membangun ini gitu, mensupport ini gitu. Nah, sementara tidak pun kita organisir, kita melakukan itu gitu. Nah, apalagi persoalan-persoalan kita di dalam melakukan pendampingan melanjutkan cita-cita KPIN, kita masih melakukan ini gitu. Jadi kenapa kita harus menunggu hujan turun dari atas langit atau hanya membiarkan kondisinya yang terjadi gitu. Makanya saya masih hari ini masih tetap semangat. Ayo kalau memang ini dibutuhkan kita hadirkan di tengah-tengah keluarga besar. Alhamdulillah tadi saya sudah lihat SK resminya sudah keluar untuk dimandatkan ke saya ya. Walaupun ini sudah lama-lama sekali sebenarnya saya ajukan gitu ya. Tapi oke lah, saya memahami. Semoga ini sudah menjadi titik awal untuk komitmen yang sebenar-benarnya mau untuk melakukan. Nah, saya insya Allah tidak pun di PII, tidak pun di KPIB, saya melakukan itu. Jadi fungsi saya mungkin hari ini mungkin tidak resmi jadi amilin karena belum ada SK dari lembaga-lembaga resmi yang lainnya. Tapi secara konsultasi, secara konsultan, supervisi, saya ada berapa lembaga yang saya pegang. Maka bisa saya klaim lah untuk semacam gerakan. Jadi enggak secara karena saya lama di NGO, jadi saya bisa memainkan peran itu. Tapi ini kan juga akhirnya tidak konkret ya dalam sebuah pelaksanaan cita-cita. Nah, terkait dengan Arham, sebenarnya saya sangat bersyukur kehadiran Arham itu. Kita tahu Dewan Dakwah Islam, Lajis Dewan Dakwah itu termasuk Lajis tertua di tingkat ormas. Setelah pasca kemerdekaan ya, sebelum pasca kemerdekaan tentu Serikat Islam ya. Kemudian kalau di yayasan itu lembaga Lasnas Yayasan Surabaya yang saya tahu, yang tingkatnya yayasan ya, yang lembaga zakat tertua dulunya. Jadi ada zakat itu kan ada 2 pintunya, ada yang berbentuk ormas, ada yang berbentuk yayasan gitu ya. Sertifikasi yang diperbolehkan gitu. Nah, artinya KBPI bisa mengeskakan, bisa membuat lembaga zakat tanpa harus berbentuk yayasan. Gitu. Tapi kalau ada yayasan,
juga bisa gitu. Jadi 2 pintu kita punya di keluarga besar Belajar Islam. Bahkan di PP pun sebenarnya sudah lengkap. SKPP pun menurunkan menjadi lembaga zakat jadi. Jadi instrumen dari infrastruktur kita itu udah lengkap. Hanya mungkin persoalan komunikasi organisasi yang selama ini masih menjadi penghambat. Saya nggak tahu persoalannya di mana gitu. Apakah karena memang organisasi kita ica-ica atau gimana? Saya nggak tahu juga. Mohon maaf nih Bang El sama yang lain. Jadi sementara kita tahu arti penting sebuah ormas, arti penting sebuah organisasi ini untuk kita kembangkan. Energi yang halal dan thayyib itu hanya zakat. Bahkan di dunia bisnis pun hari ini, teman-teman gerakan bisnis Islam hari ini, mungkin kita kenal dengan EBF macam-macam itu juga mendorong lembaga zakat sebagai sumber untuk ini, sumber gerakan ini. Jangankan persoalan sosial kemanusiaan, persoalan kemudian gerakan dakwah yang dibangun oleh adik-adik, yang sebenarnya itu fisabilillah ya. Sebenarnya mereka itu ibnu sabil atau fisabilillah. Gitu. Tapi kita nggak bisa support mereka secara terorganisir, kan sayang gitu. Nah, jadi mesin organisasi kita ini kemudian seperti pura-puraan gitu, nggak serius gitu. Nah kemudian yang ini mungkin kesempatan saya untuk curhat ya dengan kekecewaan. Bisa dikira kecewa ya, tapi kenapa harus kecewa dengan persoalan dakwah ini? Karena memang ini semuanya Allah juga yang meridhoi gitu. Ketika Allah ridho semuanya jalan jadi. Ketika Allah ridho bagaimanapun upaya kita mungkin tidak akan jadi juga gitu. Jadi saya mencoba berikhlas ria untuk mendampingi khususnya untuk keluarga besar pelajar Indonesia ya. Jadi maka pertama mengenai persoalan gerakan zakat yang mau kita kembangkan ini memang saya kembalikan kepada kita semua di sini gitu. Apakah memang sebuah kebutuhan atau tidak gitu. Atau kalau memang ingin tidak berrepot, ayo kita dukung aja Lasis Dewan Dakwah itu. Arham kan juga bukan orang lain, juga wakil di SWAF di Sumatera Barat. Saya tahunya awalnya saya dimandatkan, kemudian Arham wakil, dan kemudian saya tarik juga ke PP menjadi wakil gitu. Jadi saya nggak sampai hari ini kan belum ada benturan terhadap itu, artinya tidak ada persoalan lah. Saya masih ad hoc macam-macam, selama saya masih bisa berkontribusi untuk persoalan seperti itu. Jadi pertama perlu dipertanyakan dulu komitmen kita bersama di sini untuk persoalan Ziswap ini. Kalau memang ingin jalan mudah, saya sudah lama nantang ke Arham itu, makanya saya termasuk emosi juga. Kalau memang ayo tawarkan aja, tapi karena bahasanya Arham itu memang akhirnya pesimis juga. Nggak ada gunanya, nggak ada KBBI itu, nggak ada produktifnya KBBI itu. Saya tersinggung gitu. Tapi gimana lagi gitu, memang kenyataannya seperti itu gitu. Saya lihat itu otokritik Arham yang saya juga harus pahami. Iya betul kondisi seperti itu. Tetapi sebagai generasi penggerak hari ini yang zamannya berada di tangan kita hari ini, siapa lagi yang akan melakukan perubahan dan perbaikan? Itu aja titik marah saya ke Arham itu mungkin. Ya, dan bukan hanya di KBBI, hampir seluruh lembaga zakat swasta persoalannya sama. Ini sebuah fenomena umum gitu, karena distorsi kita udah semakin luar biasa gitu. Bahkan mohon maaf ya, Basnas itu didorong malah oleh Jokowi itu pengentasan kemiskinan. Bukan hanya persoalan dakwah yang mungkin mohon maaf ya, yang biasa dikerjakan oleh pendakwah kita di mimbar, itu hanya bagian kecil gitu. Jadi lewat kekuatan KBPI kita bisa membangun peradaban yang sesungguhnya, tanpa harus teriak-teriak dengan negara Islam, tanpa harus teriak dengan apa namanya yang ditakuti orang sekarang itu gerakan khilafah gitu. Dengan membangun infrastruktur lewat zakat itu sebuah state bisa terbangun. Itu makanya sekarang kehadiran Basnas itu lembaga gerakan zakat di Indonesia ini kadang-kadang menjadi juga pertarungan gitu. Jadi antara iya dan tidak gitu. Ketika nggak dipegang oleh pemerintah salah, ketika dipegang ya akan menjadi lawan gerakan politik bagi orang-orang sekuler dan mohon maaf ya liberal gitu, atau orang yang tidak dengan Islam malah. Nah ini artinya kalau saya justru mendorong lahirnya banyak lembaga Islam kalau bisa.
biar orang makin pusing gitu. Walaupun sebenarnya kan tidak bisa sebenarnya lembaga amilin itu banyak nggak bisa sebenarnya, harus satu pintu. Nah, tapi solusi ini sudah ada di negara kita ini. Nah, semua lembaga zakat harus bernaung di Basnas. Tapi dalam soal praktisinya nanti, semua ormas, semua lembaga bisa bergerak sendiri-sendiri. Itulah ruang yang ada sekarang ini gitu. Untuk sebuah pertanggungjawaban publik atau pertanggungjawaban zakat secara satu pintu. Ya, mungkin Bang El bisa menjelaskan nanti bagaimana korelasi dengan lembaga zakat swasta dengan Basnas pusat itu gitu. Nah, jadi justru dengan lahirnya kesadaran-kesadaran komunitas seperti ini, saya sangat mendukung. Saya tidak mesti harus, ya kalau memang dia dakwah, ya, mungkin dia punya keterbatasan komunikasi organisasi juga, punya persoalan organisasi juga, KBPI juga punya persoalan organisasi juga, ini kan menjadi berat gitu. Nah, ketika ada persoalan cukup berat, maka kita coba urai satu persatu, kita bisa coba kecil, coba kalau misalnya KBPI yang bergerak, nah, gitu. Artinya tuh bisa jadi mewarnai gitu. Kalau kita betul-betul komitmen, kita betul-betul terorganisir, kemudian juga dengan hanya komunitas yang kecil tapi bisa melakukan hal yang besar, why not gitu. Nah, jadi saya dukung saja dengan keinginan ini. Bahkan saya selalu dorong, saya praktekkan dan sebagainya. Dan satu sisi kita tidak ingin tidak ingin misalnya mengecilkan arti lembaga zakat yang lain, malah kita dukung, malah menjadi partner program gitu. Tetapi kita tahu bahasanya setiap lembaga punya keterbatasan, setiap lembaga punya persoalan tersendiri, kemudian kadang-kadang ada hal-hal yang kita butuhkan tetapi tidak terakomodir oleh lembaga itu. Nah, itulah fungsinya kita punya lembaga sendiri juga gitu. Itu mungkin yang menjadi semangat saya bahwasanya, ayo kalau main ini butuh justru saya mendukung, kalau enggak ya jalan apa adanya gitu. Karena tanpa ada lembaga zakat PI pun kita juga berpartisipasi dengan lembaga zakat yang lain gitu. Saya pikir gitu kondisinya, dan saya yakin di Sumatera Barat hari ini lagi banyak semangatnya tentang persoalan kebutuhan eksistensi kehadiran lembaga zakatnya dibutuhkan. Saya tahu Bang Akmal di Bukit Tinggi, KBPI Bukit Tinggi itu lagi semangatnya bagi bangun pendidikan. Bahkan di Payakumbuh sebenarnya udah jalan, sayang tidak dimanfaatkan juga secara maksimal. Khusus untuk kepentingan mungkin gerakan-gerakan ke keluarga besar PI dulu gitu ya. Nah, nanti baru kalau kita sudah nyatu, sudah kuat, baru kita dorong untuk ke publik gitu. Dan alhamdulillah gagasan lembaga zakat ini sebenarnya di beberapa provinsi sudah semangat untuk kehadirannya sebenarnya, bukan hanya Sumatera Barat. Saya di Kalbar kemarin berapa kali bertemu dengan alumni di Kalbar, mereka pun semangat, bahkan diminta saya dari narasumber juga. Kalau Kediri, khusus di Kabupaten Kediri ya, belum di Jawa Timurnya, itu sudah lama. Saya juga waktu di Lasnas jadi Surabaya dulu sudah ikut juga membantu fasilitasi awal di Las 4 Mei Kediri itu. Nah, saya pikir tanpa harus kemudian mengacau atau mungkin mengkhawatirkan kehadiran lembaga zakat ini. Nah, kita juga harus memulai gitu. Ibarat aliran sungai, ketika nanti kita berjalan akan bertemu dalam satu muara, alhamdulillah. Kalau tidak, paling tidak kita sudah punya sungai sendiri gitu, sudah punya mata air sendiri gitu untuk menjawab persoalan-persoalan kita secara internal. Baru kemudian kita bisa bertemu dengan lembaga lain kalau nanti dibutuhkan, gitu. Tapi kalau tidak pun, setidaknya dengan Basnas itu wajib kita melakukan kolaborasi, karena itulah satu-satunya yang legal di negara kita ya, yang menjadi satu pintu lembaga zakat dan itu secara syar'i memang harus seperti itu. Walaupun kita punya hak istimewa yang akan diberikan oleh Basnas nanti jadi kalau lembaga zakat swasta ini dia punya hak 100% dalam persoalan pengelolaan, pertanggungjawaban dan sebagainya. Hanya kewajiban untuk menjalankan aturan-aturan negara, kemudian informasi, audit keuangan, ya pokoknya yang sifatnya transparansi dan angkutan publik lah dalam NGO itu. Hubungannya dengan Basnas. Dan juga bahkan lembaga zakat yang sudah resmi didirikan oleh rekomendasi oleh Basnas itu punya hak dan punya jatah juga. Basnas itu sering kemudian apalagi lembaga nasional itu waktu periode saya 1 miliar untuk setiap lembaga zakat. Nah, 1 miliar untuk lembaga zakat nasional yang resmi untuk didistribusikan ya. Artinya tanpa harus banyak
bergerak 1 miliar udah ada dana distribusi, tapi bukan itu menjadi penghimpunan. Nah itu yang jadi ketika kita juga resmi, kita formal, banyak kemudahan yang kita bisa miliki gitu ya. Ketimbang, mohon maaf kalau DBN ini ya ketika ada kecelakaan baru kita bantu gitu ya. Jadi kalau kita bikin rencana akhirnya nanggung gitu ya. Karena persoalan zakat secara modern dan profesional ke depan itu memang harus organisir. Karena sudah bicara masalah struktur, infrastruktur, sudah bicara masalah pertanggungjawaban publik dan sebagainya. Jadi kalau hanya untuk sekedar membezuk KBKB kita yang sakit, peduli kita kepada teman-teman, saya pikir DBR sudah cukup hari ini. Tapi kalau untuk kebutuhan yang lain, saya pikir banyak kekhawatiran saya untuk itu. Bahkan di keluarga besar kita yang sebelah, itu juga sudah berjalan juga apanya. Jadi ada pertarungan juga akhirnya di antara kita gitu. Kenapa kita harus seperti itu gitu ya. Jadi saya berharap mungkin alhamdulillah tadi SK yang saya terima dari Adel itu sebuah tanggung jawab, dan saya berarti punya kewenangan untuk mengajak KBKB yang lain untuk kemudian bicara di hati ke hati tentang persoalan kebutuhan ini ke depan. Bahkan mungkin grup yang sebelah itu saya punya kewenangan nanti untuk bisa menjalin komunikasi. Ya, Rek, kalau memang ini atas nama keluarga besar, kita sama-sama di wilayah, bagaimana mekanismenya, bagaimana aturan mainnya, macam-macam kita sepakati. Bahkan secara personil memang harus ada pengkaderan. Nggak mungkin kita nggak nyiapkan tenaga amilin profesional. Sekarang kan sudah ada lembaganya. Ini kan menjadi sebuah profesi yang resmi hari ini. Amilin ini sudah ada sertifikasinya. Mungkin saya orang yang CV-nya udah banyak tapi belum ada sertifikasi juga ya, karena memang saya juga belum sempat untuk melakukan itu. Artinya kita sama-sama nanti kemudian membina, mengorganisir dulu amilinnya, kemudian memperkuat konsepsi zakatnya secara gerakan, boleh tidak bolehkah, maka ada kebutuhan Dewan Syariah nanti di situ. Kemudian nanti secara manajemen publik kita alhamdulillah punya pengalaman di LSM banyak ya, insya Allah teman-teman di PII hampir rata-rata punya pengalaman di dunia luar semua. Apalagi di PI sudah belajar tentang masalah manajemen, macam-macam. Kalau bicara masalah publik, saya pikir Bung Tommy udah hafal di kepalanya lah persoalan bagaimana caranya funding di dunia media massa macam-macam. Saya pikir gitu ya. Jadi saya udah di kode nih. Baik, Bang Pendi. Saya mohon maaf ya, itu yang bisa saya sampaikan. Depannya saya hanya membuka cerita ini. Kalau untuk kajian-kajian saya serahkan kepada Bang El. Oke Del, udah ada kodenya. Ya. Bang Pendi, ya, sebelum Bang Pendi selesaikan, saya ingin titip pertanyaan dulu. Karena mungkin yang perlu dapat gambaran dari Bang Pendi adalah putus Del. Nah, kurang jelas. Putus Del. Nah, coba di chatting juga Del. Nah, putus. Nggak kedengaran. Halo Del. Halo ya. Nah, ulangi Del. Apa namanya? Kita gambar secara kasar. Tapi ya, itu berapa? Suara Adel kurang jelas dan putus-putus Del. Oh iya. Iya. Dicatat aja Del kalau memang agak apa, biar saya bisa ini. Berarti ini di Adelnya yang bermasalah nih. Halo? Ya, halo. Ya. Kedengaran nggak? Udah. Coba lagi. Ya, hitungan sementara kastanya potensi yang ada di Sumbar Pak. Kemudian ya, di chat aja Del. Kayaknya Adel bermasalah. Oke, saya cek aja. Kalau begitu kita langsung mungkin ke Bang El dulu sambil mengumpulkan pertanyaan Del. Mungkin gitu aja. Oke. Kalau Adel punya masalah. Bang El terlebih dahulu. Silakan Ya. Bang El.
Halo? Dael, suaranya terlalu pelan, Dael. Hah? Suara Dael. Halo? Halo ya? Ada. Udah, Dael, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang kita hormati para senior, saya lihat ada Pak Asril BS, kemudian narasumber sebelumnya Adinda Gusri Effendi, kemudian Adel, Jen, Ada Bang Emri Daruslan, Dael. Bang Emri Daruslan, kebetulan HP saya bermasalah ini. Ya, pada prinsipnya lah semua kakak-kakak yang ikut berpartisipasi pada acara yang sangat bagus dan menarik ini. Kemudian berkhusus adik-adik kami dari keluarga besar PII Sumatera Barat dan yang terhimpun dalam KBPI Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT yang sudah membukakan sebuah rahmat dan hidayah kepada kita. Dan hari ini kita membuka sebuah wacana yang luar biasa dan saya sangat salut kepada saudara Adinda Gusri Effendi yang sudah membuka wacana ini. Awalnya memang saya tadi tidak begitu respon dengan acara ini karena pemikiran saya sama dengan Adinda Gusri Effendi. Keseriusan kita untuk menghadapi mendirikan sebuah lembaga ini masih tanggung-tanggung, itu makanya SK itu saya biarkan saja. Mudah-mudahan ke depan ini sebuah langkah awal untuk membalikkan situasi yang telah kita rintis sebetulnya jauh-jauh sebelumnya dengan melalui DBN yang dipimpin oleh adik semua. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, sampaikan kepada arwah Nabi yang terbesar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dadakan diminta sebagai narasumber di dalam persoalan intinya bagaimana menggagas sebuah lembaga zakat di lingkungan keluarga besar PII Sumatera Barat umumnya, khususnya, kemudian PII secara umumnya. Saya sangat mendukung apa yang disampaikan Adinda Effendi tadi, di mana beliau sudah menguraikan secara lengkap, secara filosofis, dan bagaimana termasuk mekanisme, termasuk juga langkah-langkah yang sudah beliau lakukan di dalam rangka mengelola sebuah lembaga umat yang untuk kepentingan umat itu sendiri. Luar biasa, beliau sudah meralang mana kemana-mana. Yang pada prinsipnya saya tidak akan menambahkan hal-hal yang sudah beliau sampaikan, tapi saya hanya mengulas hal-hal yang berkaitan dengan zakat, basnas, lembaga zakat yang hari ini resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itulah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang di pusat namanya Basnas Pusat, di provinsi namanya Provinsi, dan di kota kabupaten namanya Basnas Kota dan Kabupaten. Kemudian dilanjuti dengan Undang-Undang PP Nomor 14 tahun 2014. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 2011 itu dijelaskan bahwasanya fungsi Basnas itu, saya tidak menguraikan detailnya, tapi bukan hanya sekedar mengumpulkan dan membagikan zakat, tapi bagaimana mengelola zakat itu dan memberdayakan zakat itu sendiri. Ini sebuah tujuan mulia itu. Maka saya salut, jujur saya, bagaimanapun permintaan Jokowi ini menurut kacamata kita kadang-kadang dikendalikan oleh pihak tertentu, tapi kalau urusan zakat permintaan Jokowi luar biasa. Beliau bisa membaca ke arah mana perbaikan umat Islam ini bisa dilakukan, maka dia memandang zakat merupakan sebuah lembaga yang tepat itu. Tandanya beliau memperhatikan kemarin di dalam sebuah acara yang cukup bergensi di bulan puasa, bukan tahun kemarin, tahun 2019, dia bisa Basnas Nasional melakukan semacam acara fundraising itu, Ramadan. Pada hanya dalam tempo 1 jam, beliau mampu mengumpulkan zakat 200 miliar di sebuah gedung yang beliau pusatkan. Beliau panggil seluruh menteri, panggil seluruh pejabat negara, sana diminta untuk menyerahkan zakat ke Basnas. 200 miliar hanya dalam jangka 1 jam bisa beliau kumpulkan. Dan itulah kehebatannya pemerintahan Jokowi dalam rangka mengajak
merealisasikan, membumikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari itu. Kalau soal zakat, ini kan hal yang sangat berbeda dengan rukun-rukun Islam yang lainnya. Kalau soal puasa, sholat, kemudian syahadat, tidak ada lembaga khusus yang ditunjuk itu. Dimana kalau dalam zakat sesuai dengan Al-Quran ayat 103 surah At-Taubah, ada di sana tuh khus atau perintah kepada umara, kepada penguasa untuk memungut zakat. Jadi keberadaannya berbeda dengan rukun-rukun Islam yang lain, dan itu sudah kita pahami bersama. Berdasarkan itulah digelontorkan yang namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, di mana negara mengamanahkan kepada lembaga Basnas mewakili negara untuk memungut zakat, yang pada prinsipnya berdasarkan ini kita agak sedikit malu itu ya. Urusan zakat coba bayangkan. Untungnya enggak masalah sholat dibikin juga lembaganya untuk mengawasi orang sholat. Sekarang dibikinkan namanya lembaga Basnas Badan Amil Zakat Nasional yang memungut zakat orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang ada di lingkungan PNS menurut pengertian kita. Sebetulnya undang-undang itu bukan untuk PNS, tapi seluruh rakyat Indonesia. Artinya rakyat Indonesia yang beragama Islam. Tapi hari ini baru jujur kita mengatakan bahwasanya Basnas hanya berkutat di dalam kolam yang sudah bagus itu, tidak melompat keluar. Tapi alhamdulillah kalau kita di Solo sudah melompat keluar, nagari kita fungsikan sehingga Basnas itu sudah memungut zakat yang nggak berimbang. 70% itu dilakukan untuk sudah dari PNS, 30% dari masyarakat bebas. Persoalannya bukan masyarakat tidak berzakat. Persoalannya masyarakat terbiasa menunaikan zakat itu kepada lembaga yang bukan seharusnya. Dan menurut hemat kami dalam kajian kami, justru pemberian zakat yang dilakukan selama ini oleh katakanlah muzaki itu membuat masyarakat tidak semakin baik kehidupannya. Sementara kalau kita perhatikan tujuan dari zakat itu sendiri bukan untuk sekedar diberikan, tapi bagaimana memperbaiki kondisi atau keadaan umat yang asnaf 8 itu semakin baik dari itu. Bukan hanya sekedar konsumtif, kalau untuk miskin dan fakir oke lah, sekedar untuk tapi di tahapan sudah itu, Basnas sudah menerjemahkan lagi namanya kondisi yang dikhawatirkan miskin, kondisi yang dikhawatirkan fakir, sehingga di sana itu jatuh tidak miskin lagi, tapi yang katakanlah orang sedang berusaha, kalau tidak dibantu cepat dia akan jatuh miskin itu. Orang yang termasuk pengusaha, yang mungkin hari ini mereka sebagai muzaki, tapi nanti mungkin 2 tahun atau setengah bulan yang akan datang dengan kondisi tertentu dia jatuh miskin, itu perlu kita bantu dengan zakat. Nah di sini yang kami maksudkan lembaga ini sangat penting kita aktifkan di seluruh Indonesia, terutama di negara yang mayoritas Muslim itu. Nah di pemerintah seperti disampaikan oleh Adinda Gusri Effendi tadi, namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Namun itu tidak menutup peluang kepada pihak swasta untuk mendirikan yang namanya Lasnas. Ini yang kita pahami berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu ada peluang untuk itu. Ketentuannya bagaimana Lasnas itu? Kalau dia berdiri di tingkat pusat, itu harus izin atas rekomendasi termasuk dari MUI dan juga termasuk dari Basnas pusat itu sendiri. Dan syaratnya Lasnas tingkat pusat itu sudah aktif tidak mempunyai cabang di tiga daerah di provinsi. Kemudian untuk bisa juga provinsi itu berdiri, dia harus sudah juga punya cabang di 3 kota kabupaten yang sudah aktif. Nah, ini persoalannya untuk KBPI. Tentu kalau kita mendirikan Basnas semacam Lasnasnya di tingkat provinsi, itu kalau kita aktif jadi persoalan nanti itu mesti akan ditanya oleh Basnas provinsi. Apakah ini di tingkat provinsi atau apa hanya sebatas di tingkat provinsi saja atau sampai ke pusat? Kalau tingkat provinsi saja, dia tidak boleh melakukan kegiatan di kota dan kabupaten. Dia mesti kalau bisa kota kabupaten harus dari pusat dulu. Harus ada provinsi, kemudian provinsi baru bisa aktif di kota. Artinya pusatnya hanya sebatas kota dan provinsi. Jadi kita tidak bisa dari kota kabupaten. Kita inginkan ke depan. PI ini kan potensi luar biasa. Zakat cukup banyak. Kalau apa yang disampaikan oleh ide yang disampaikan oleh saudara Adinda Gusri Effendi tadi, itu luar biasa akan terjadi. Kita akan mulai gitu ya. Saya yakin mungkin pada hari ini kita berkata akan pesimis, tapi pesimis? Tapi saya yakin kalau kita mau pasti bisa. Orang lain bisa, coba ya. Kenapa kita tidak bisa? Saya lihat dalam pengumpulan IMPA itu cukup bagus dan banyak. Kenapa kita tidak mencoba memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat itu, terutama dari lingkungan kita saja,
dengan memberdayakan lembaga zakat. Cukup banyak potensi zakat itu. Nah, dalam hitung-hitungan negara itu triliunan zakat itu bisa dikumpulkan di Indonesia. Nah, kita coba di Solo yang sudah melirik muzaki itu potensi zakat itu tidak di lingkungan PNS ternyata cukup biasa. Ada yang bisa mengantarkan 100 juta ke kantor, ada yang 30 juta mengantar ke kantor. Nah, dengan teori bahwasanya proses pengumpulan zakat itu akan berbanding lurus dengan pendistribusian zakat. Sejauh mana kepercayaan orang kepada lembaga zakat itu di dalam mendistribusikan zakat, atau transparansi, kemudian transparansi serta administrasi yang kita lakukan dalam proses zakat akan berbanding lurus dengan keinginan orang untuk menyerahkan zakat ke Basnas itu sendiri, ke lembaga zakat itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita ciptakan. Kalau untuk kejujuran, untuk keterbukaan, kita sudah diajarkan untuk itu. Cuma persoalan sekarang, mau enggak kita untuk melakukan mengelola lembaga Basnas yang lembaga Lasnas yang potensi ke depan itu luar biasa. Kita khawatirkan. Dan kemudian yang kedua, di samping lembaga Lasnas kita harus perhatikan juga Basnas ini, hati-hati gitu. Kalau enggak hati-hati, ini kan tahun pertama lembaga Basnas dikelola secara profesional, di mana dilarang di PNS tidak dibenarkan, kemudian juga pegawai BUMN tidak dibenarkan, artinya murni swasta. Saya khawatir itu. Bukan kita berburu sangka, jangan-jangan lembaga ini nanti kalau tidak diisi oleh orang-orang yang kompeten akan disalah arahkan. Potensi luar biasa. Contoh Sumatera Barat kita melakukan RKAT kemarin, itu rata-rata kota dan provinsi itu sudah menghasilkan zakat mengumpulkan zakat itu per tahun itu sudah angka 10 M. Kalau ada 18 kota kabupaten berarti sekitar 200 M per tahun yang bisa kita lakukan untuk mengelola posisi zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat ke depan. Saya khawatir nanti kalau rekan-rekan atau adik-adik semua yang sudah punya potensi untuk punya manajemen mengelola zakat ini tidak masuk, maka khawatirkan zakat ini dikelola oleh orang-orang untuk kepentingan pihak tertentu. Sederhana mau di sini saya sampaikan, itu Padang. Jadi persoalan hari ini, partai tertentu sedang diaudit oleh lembaga atau pihak berwenang. Artinya apa? Kalau di Basnas atau lembaga zakat tidak dikelola oleh orang-orang yang profesional, kemudian terlepas dari skala kepentingan, maka kita khawatir justru zakat itu disalahgunakan. Ini luar biasa. Hari ini kita lihat itu, pemerintah luar biasa menggerakkan potensi zakat itu untuk memperbaiki kondisi ekonomi umat Islam khususnya itu. Nah, ini pengantar di saya, mudah nanti kalau sambil jalan kita coba tanya jawab. Mudah-mudahan dari pencerahan lakukan oleh Saudara Gus Effendi membuka wawasan dan wacana baru kita untuk menguatkan lembaga zakat di tingkat nasional, di tingkat provinsi dan tingkat daerah. Saya yakin kita bisa untuk melakukan itu. Dan saya orang pertama siap untuk menyalurkan zakat melalui Basnas kalau memang kita serius itu. Kepada Lasnas KBPI kalau memang kita serius untuk mengelolanya. Demikian saja pengantar dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ruang Zoom kita ini tadi hadir ada 19, sekarang 17 gitu. Pembicaraan kita ini